pakar indigenous psychology dari Kota Medan. Ibu nggak ini? Para hadirin yang saya muliakan, yang hadir dalam temu virtual ini, ya, dalam acara peluncuran buku Psikologi Islami di Era Milenial. Salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat selalu. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja-puji kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kurnia-Nya yang tak henti-hentinya dicurahkan kepada kita semua. Khususnya saat ini di tengah wabah COVID-19 yang masih belum sepenuhnya sirna dari tanah air, kita masih bisa berkumpul secara virtual untuk bersama-sama menyaksikan acara peluncuran buku Psikologi Islami berorientasi akhlak mulia menjawab tantangan era milenial. Karya Saudara Andi Oktaviandi, SY, psikologis dari Kota Medan, Sumut. Pada kesempatan ini, perkenankan saya untuk menyambut para hadirin dengan ucapan selamat datang, selamat datang, Sugeng Rawuh, Wilujeng Sumping, Horas. Selanjutnya saya mohon izin untuk mengantarkan buku Psikologi Islam berorientasi akhlak mulia ini yang diluncurkan ke hadapan para hadirin serta menceritakan hal-hal seputar terbitnya buku kita ini. Beberapa waktu Bapak-bapak, Ibu-ibu, beberapa waktu sebelum buku Psikologi Islami ini tersusun, saya terlibat dialog cukup intens dengan Saudara Andi Oktaviandi, psikolog dan owner Lembaga Psikologi Kognisi di Medan. Apa yang kami percakapkan adalah hal-hal seputar psikologi umumnya, khususnya tentang psikologi Islam. Tentu saja dilakukan secara online, sehubungan dengan keharusan menjaga jarak dan menjauhi kerumunan, dan terutama karena domisili kami berjauhan. Saudara Andi di Medan, sedangkan saya tinggal di Jakarta. Dalam percakapan-percakapan melalui sarana HP ini tercetus beberapa pemikiran Saudara Andi yang menarik perhatian saya. Pertama, ya, pemikiran Saudara Andi untuk mereorientasi kembali tujuan psikologi Islam saat ini pada pembangunan akhlak. Maksudnya adalah psikologi Islami lebih memfokuskan kegiatan-kegiatannya pada pengembangan akhlak mulia atau akhlakul karimah. Pemikiran ini saya merupakan salah satu upaya untuk menepis sisi kelam abad 21 ini yang disebut abad krisis karakter. Jadi abad ini punya julukan begitu ya, abad krisis karakter. Yaitu dengan melakukan orientasi tujuan psikologi Islami kepada pembangunan akhlakul karimah atau akhlak mulia. Itu yang pertama. Yang kedua, Saudara Andi mengajukan pemikirannya tentang penggolongan psikologi kepribadian berdasarkan tolak ukur kesesuaiannya dengan nilai-nilai dan sifat-sifat yang tergolong akhlak mulia. Misalnya kesyukuran, pemaafan, rendah hati, dan seterusnya. Jabaran uraian dan ungkapan mengenai hal ini tertuang dalam bab klaster-klaster psikologi dalam buku ini. Ketiga, Saudara Andi ingin menyusun pengelompokan sindrom psikopatologi menurut Al-Quran yang dinamakannya rujukan pengelompokan diagnosa gangguan mental dalam Islam, disingkat RPGMI. Nih, karena istilah rujukan ini agak baru bagi saya, jadi saya tanyakan, apa yang dimaksud dengan rujukan? Jawaban Saudara Andi adalah searti dengan pedoman. Ketiga, nah ketiga pemikiran Saudara Andi tersebut tentu berkaitan satu sama lain. Reorientasi psikologi Islami pada pembangunan akhlak mulia itu memberi arah yang jelas dan khusus pada tujuan psikologi Islami masa kini. Bahkan mungkin kelak, insya Allah, memberi warna baru kepada keilmuan psikologi Islam.
Adanya reorientasi ini tentu berdampak pada berbagai aspek psikologi Islam, khususnya pada psikologi kepribadian. Yaitu di satu pihak ada kondisi kejiwaan yang sejalan sesuai dengan nilai-nilai atau prinsip-prinsip akhlakul karimah. Itu di satu pihak. Dan di lain pihak ada pula kondisi kejiwaan yang menyimpang dari akhlakul karimah. Dalam hal ini, bab klaster-klaster psikologi Islami adalah gambaran mengenai kondisi kejiwaan yang sesuai atau sejalan dengan akhlak mulia, akhlakul karimah, sedangkan rujukan pengelompokan diagnosis gangguan mental dalam Islam merupakan gambaran gangguan kejiwaan yang menyimpang ya atau bertentangan dari akhlak mulia dan cenderung menjalani kehidupan dengan akhlak tercela, akhlakul mazmumah. Demikianlah kira-kira gambaran umum dari isi buku yang kita luncurkan ini. Para hadirin yang saya muliakan, sebagai orang yang mengalami sendiri saat deklarasi eksisnya psikologi Islami melalui Simposium Nasional pertama Psikologi Islami di UMS, Universitas Muhammadiyah Surakarta pada tahun 1994, ya itu, saya selalu menantikan dan sangat menghargai pemikiran segar dan gagasan kreatif generasi muda untuk meningkatkan perkembangan psikologi Islami di tanah air. Oleh karena itu, atas gagasan dan pemikiran saudara Andi Oktaviandi ini, saya langsung mengungkapkan penghargaan dan dukungan saya kepada saudara Andi, serta menganjurkan kepada beliau untuk segera menuliskan pemikiran tersebut. Rupanya saudara Andi bergerak cepat. Kurang dari 2 bulan, naskah buku sebanyak hampir 200 lembar berjudul, ini judul awal ya, Pembaruan Psikologi Islami Era Milenial, subjudulnya Reinterpretasi Islam, Bagaimana Menjadi Manusia Tangguh, Berakhlak Mulia, dan Diridhoinya. Itu naskah tersebut telah dikirimkan kepada saya, yang mungkin dianggap beliau, dianggap oleh saudara Andi, sebagai rekan senior yang cukup sabar melayani diskusi dengan rekan psikolog muda yang bersemangat menggebu-gebu ini. Dan kepada Profesor Dr. Herman Sa'aziz, MZ, Guru Besar Universitas Andalas Padang Sumbar, yang sangat dituakan oleh saudara Andi, dan Dr. Filosofi Qurratul Uyun, salah seorang dosennya saudara Andi saat kuliah di Fakultas Psikologi UII, Yogyakarta, yang dihormatinya sampai sekarang. Disampaikan pula naskah buku tersebut untuk memperoleh pertimbangan dari kedua beliau ini. Atas gerak cepat saudara Andi, saya pun tak mau kalah. Saya segera merespon dengan tulisan 6 halaman berjudul Tanggapan atas naskah buku Pembaruan Psikologi Islami Era Milenial, Reinterpretasi Islam, Bagaimana Menjadi Manusia Tangguh, Berakhlak Mulia, dan Diridhoinya. Itu judul aslinya. Dalam tulisan itu saya lebih banyak menyarankan, maksudnya tulisan saya, menyarankan teknik penulisan buku dan makalah ilmiah, khususnya sistematika tinjauan, perumusan konsep, penetapan tolak ukur, dan perbaikan narasi. Sedangkan terhadap substansi dan ide dasarnya, saya hampir tidak menyinggungnya sebagai penghargaan saya atas kebebasan berpikir penulis. Jadi saya hanya poles sana, poles sini ala kadarnya atas ide dasar yang polos. Pertimbangan saya, gagasan yang baik perlu dikemas dalam rumusan dan narasi yang baik pula. Saya jadi teringat kepada nasihat orang tua saya saat saya masih bekerja sebagai pengajar. Kata beliau, buah pisang ranum dan enak sekalipun, kalau dijual tergeletak tanpa kulit akan menimbulkan keraguan pada calon pembelinya. Maaf ini. Ini tangannya agak kesulitan membuka lembaran. Lebih-lebih di masa banjir informasi dan cenderung